Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku sekalian, jemaah salat subuh Masjid An-Nur Gondang Legi yang kami hormati rahimakumullah. Yang utama dan pertama, kita bersama-sama senantiasa memastikan bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wal nusur. Segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kembali kita ba'da amatana, setelah kita mati sementara dengan tidur, wa ilaihin nusur, dan semua akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah di hari ini, di pagi hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa menghirup udara. Tadi sudah insya Allah makan sahur di antara kita di rumah masing-masing. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ahyana ba'da ma amatana. Kita masih diberikan waktu untuk hidup kembali di dunia setelah ba'da ma amatana, setelah kita mati. Artinya bahwa kita tidur dengan nyenyaknya dan kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membangunkan itu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kemudian kita kesiangan atau bisa saja kita kemudian kebablasan. Jadi alhamdulillah berarti kita enggak kesiangan dan tidak kebablasan, berarti kita masih diberikan ahyana, diberikan waktu untuk hidup kembali di dunia untuk memperbanyak berbagai amal-amal kebajikan, amal soleh. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka akan beroleh kehidupan yang menyenangkan. Jadi nanti kita di akhirat, tentang kita berharap bahwa akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dan kita berupaya di dunia ini untuk meraih kemenangan. Tadi yang kami baca surah Al-Fatah, surah kemenangan. Ya, di antaranya Nun Sewu kami bacakan bahwa ini adalah ketika Fathul Mekah. Jadi Rasulullah SAW meraih kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Apa kemenangan yang nyata itu? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Wa yansurukallahu nasran aziza, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Ini adalah kemenangan yang harus kita raih. Pertama, bahwa Allah telah menerangkan dalam surah Al-Fatah ini adalah bahwa Allah telah memberikan kemenangan yang nyata pada Nabi Muhammad SAW dan kita umat Islam. Apa kemenangan itu? Yang pertama, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya kemenangan itu bukan kesuksesan materi, itu penting. Kemudian yang lainnya terkait dengan urusan dunia, tapi untuk mazratul akhirah, untuk kita upayakan demi mazratul akhirah, untuk panen kebaikan nanti di akhirat, itu kemenangan. Kalau materi banyak boleh,
Tapi kalau kemudian penggunaannya tidak baik juga, karena materi itu harus diperoleh dengan baik dan didistribusikan dengan baik. Karena kita memperolehnya baik, didistribusikan dengan salah juga salah. Kita dapat mendapatkannya salah, didistribusikan dengan baik juga salah. Artinya apalagi dapatnya salah kemudian disalurkan dengan salah, itu lebih salah. Maka kita harus bagaimana rezeki itu diperoleh dengan baik dan didistribusikan dengan baik. Itu penting. Tapi kemudian yang tidak kalah penting adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini sudah hari ke-19 ke-20 nih. Nanti malam itu sudah pas malam Jumat, pas tanggal 21 Ramadan. Alhamdulillah kalau sekarang saya melihat di beberapa masjid perkembangan orang atau kita yang melaksanakan ibadah puasa di akhir Ramadan semangatnya masih sangat baik. Tapi kalau dibandingkan dengan di Mekah ketika kita lihat sana ketika waktu umroh misalnya, itu kalau akhir Ramadan 10 hari terakhir Ramadan itu Masya Allah, di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu masjidnya penuh sesak. Sekarang kalau di Sleman itu yang penuh sesak itu mallnya biasanya gitu. Jadi agak berbeda sedikit ya. Masjidnya mulai agak slow, agak renggang, tapi kemudian mallnya semakin padat. Kalau di Mekah itu awal Ramadan agak slow, tapi setelah 10 hari terakhir semakin luar biasa, Masya Allah, para jamaah untuk meraih satu kemenangan, yaitu yang disebut sebagai Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Suatu malam yang disebut khairum min alfi syahr, lebih baik. Kalimatnya bukan sama dengannya, tapi lebih baik. Jadi malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik. Tidak hanya sama. Kalau kita kemudian konversi dengan bulan, 1000 bulan itu kalau dibagi dengan waktu itu sama dengan 80 tahunan, 83 tahun. Artinya kita kan umur kita mungkin insya Allah ya mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Kalau tidak pun kita kan sudah pernah misalnya mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Salah satu doanya yang diajarkan Rasul kan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun. Ya Allah, engkau sangat mencintai ampunan. Tuhibbul afwa, ya Allah. Allahumma innaka afun. Ya Allah, kami semua mohon ampun, mohon maaf kepadamu. Tuhibbul afwa, engkau adalah mencintai, menyenangi ampunan. Wa'fu anni, ampunilah aku. Itu bacaan yang diajarkan Rasul kepada istrinya, supaya kalau menunggu Lailatul Qadar itu membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bersama-sama tensi pekerjaan urusan duniawi sedikit kita kurangi, kita tingkatkan tensi untuk meraih Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Wal fajri wal layalin asr was safi wal watar. Disebutkan bahwa ada 10 hari yang terbaik di antara proses kehidupan ini, yang kemudian disebut sebagai dua penafsir. 10 hari yang satu artinya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kedua adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu yang disebut wal fajri wal layalin asr was safi wal watar. Maka kita insya Allah alhamdulillah masih diberikan waktu. Sekali lagi ya, saya sendiri misalnya, kita tensi dunianya kita turunkan sedikit, tensi taatnya, tensi hidup ibadahnya kita tingkatkan, tidak sedikit, kalau bisa ya banyak gitu insya Allah. Tapi ya kita maksimal upaya itu supaya kita meraih ampunan. Liyaghfiralaka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, kemudian menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam waktu yang singkat ini Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Anas bin Malik.
Di antara nasihatnya adalah ada beberapa poin. Di antaranya yang terkait dengan ayat ini adalah ada Rasul bersabda salah satu kafarat wa salah satu darajat wa salah satu munjiat wa salah satu muhlikat. Ada 3 perkara pelebur dosa, 3 perkara pengangkat derajat, 3 perkara penyelamat, dan 3 perkara pembinasa. Tentu kalau 12 poin ini kita sampaikan terlalu lama, tapi di antara yang penting yang pertama salah sun kafarat, 3 perkara pelebur dosa. Fa'amal kafarat, apakah yang disebut sebagai penghapus dosa? Wa isbaghul wudu'i min fis sabarat, melaksanakan wudu dengan sempurna meskipun dalam keadaan dingin. Artinya ketika itu di kota Mekah, ketika Rasul diutus itu kan belum semodern sekarang. Sehingga kota Mekah itu kan kadang kalau pas musim dingin luar biasa. Bulan-bulan Desember, bulan Oktober itu dingin sekali. Tapi kalau bulan-bulan seperti ini sudah bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni itu panas. Karena memang musimnya sana musim panas dan musim dingin. Panasnya bisa sampai 50 derajat, tapi kalau dingin bisa sampai hampir mendekati 0 derajat. Nah ketika musim dingin seperti itu wudhu kita sempurnakan. Alhamdulillah kalau di Sleman apalagi sekarang ini wudhu pakai air dingin ada, air hangat ada, dan kita tinggal milih artinya, dan airnya sangat luar biasa, bening, bersih dan nyaman kerannya. Tapi itu untuk tentu nikmat itu harus kita upayakan untuk menyempurnakan wudhu. Nah, kalau di dalam Al-Quran mungkin kita sudah sangat paham ya, bahwa wudhu itu kalau di surah Al-Maidah 6 ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan melaksanakan sholat, mendatangi sholat, waksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum marafiq, kemudian basuhlah tangan kedua tanganmu sampai ke siku, wamsahu birusikum, dan usaplah kepalamu, warjulakum lal bain, basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Itu 4 itu yang harus ya, yang harus dan tertib. Tapi sunnahnya banyak sekali. Kemudian ditambah dalam ilmu fikih ada niat dan tertib. Artinya harus diawali dengan niat ketika kita berwudu, karena itu sebenarnya kehidupan sehari-hari ya. Kita basuh wajah, basuh tangan, mengusap sirah, kemudian basuh kaki kan suatu kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Maka untuk membedakan adat dan ibadah adalah dengan niat. Maka innamal a'malu binniyat, segala sesuatu harus diawali dengan niat yang baik. Dan kemudian tertib. Tertib itu dalam arti kita berwudu dalam satu tempat. Kalau pindah ya pindah keran saja, tidak kemudian wudu satu wudu basuh wajah di An-Nur, kemudian nanti basuh tangan di Suciati misalnya gitu kan, berarti meskipun berurutan tapi nggak tertib karena pindah tempat yang jauh. Artinya kalau terpaksanya kerannya patah atau kalau mati air itu pindah keran dalam satu wilayah itu tertib. Kalau kemudian pindahnya sampai ke tempatnya yang jauh itu bukan tertib lagi. Tentu kita tidak seperti itu, hanya pengetahuan saja. Kemudian yang kedua adalah disebutkan wa intidharus sholati ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Setelah kita sempurna dalam wudu banyak sekali sunnah-sunnah, dan salah satu yang sangat dianjurkan adalah doa setelah berwudu yang kita hafal ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau hadis Tirmidzi cukup sampai di situ, bahwa kita doa wudu itu menurut hadis dari Imam Tirmidzi cukup asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan tambah Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, kami mohon bertobat kepadamu dan mohon kesucian, disucikan segala dosa dan noda yang ada dalam diri kita. Kemudian orang Jawa, orang Sleman nambah mutatahhir, kemudian wajani minat tawabin, wajani mutatahhirin, wajani min ibadika sholihin. Min ibadika sholihin itu tambahan ulama. Jadi dari hadis yang asli tidak ada yang terakhir itu. Tapi ya kalau kita
niatnya untuk berdoa juga boleh-boleh saja, tapi jangan digantungkan bahwa itu adalah perintah Rasulullah SAW. Yang kedua sekali lagi, wantidharus sholati batas sholah, menunggu sholat setelah sholat. Kita menunggu sholat setengah sholat itu sebenarnya gampang-gampang angel nih. Artinya bahwa kalau kita punya ilmu dan kita punya iman yang kuat, maka nunggu sholat itu gampang. Ini teorinya katanya Gus Bahauddin Nur Salim. Kalau kita habis sholat subuh beraktivitas baik di kantor, di sawah, di pasar atau aktivitas apapun, tapi tidak ada unsur maksiatnya, kemudian sedang ditanya sedang ngapain sekarang, sedang nunggu sholat zuhur. Nah, itu berarti nunggu sholat. Meskipun kita ke pasar, kita beraktivitas tapi tidak maksiat, tidak melakukan satu kemaksiatan. Kemudian setelah zuhur karena nunggu sholat ya, kalau adzan kemudian kita melaksanakan sholat. Setelah sholat zuhur kita beraktivitas lagi, macam-macam aktivitas. Sedang apa? Sedang nunggu sholat asar. Setelah sholat asar beraktivitas nunggu apa? Sholat maghrib. Terus dalam kehidupan, maka besok kalau di akhirat kan ada pertanyaan, waktumu kau habiskan untuk apa? Maka jawabnya kami habiskan untuk nunggu sholat. Istimewa kalau bisa jawab seperti itu di akhirat, insya Allah aman. Insya Allah aman. Tapi kita ya tentu jawaban itu tidak bisa direkayasa di akhirat ya. Jawabannya kan harus sesuai dengan perilaku kita. Maka kita kalau kan ada 4 pertanyaan di akhirat tuh, di antaranya waktumu kau habiskan atau umurmu kau habiskan untuk apa? Untuk nunggu sholat. Kok bisa? Nah saya kalau habis sholat zuhur terus nunggu asar. Tapi kalau nunggu itu kalau datang kemudian disikapi jangan nunggu datang malah tinggal lungo, itu ya berarti tidak nunggu lagi loh. Nah, tapi kan menurut saya kadang-kadang ya menunggu sholat kok baru kerumadan malah dulan misalnya gitu, itu kan bukan berarti menunggu, tapi itu Gusti Allah nggak bisa dihapusi ya, bahwa Allah Maha Tahu Maha Bijaksana. Kemudian kita menunggu sholat atau yang lebih simpel mungkin ya. Misalnya dalam hadis di antara riwayat Tirmidzi nomor 505 bahwa barang siapa yang sholat jamaah subuh kemudian berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat duha awal atau sholat suruk, maka yang demikian seperti haji dan umroh, tamatin, sempurna. Sehingga ada beberapa masjid yang kemudian di akhir 10 hari Ramadan ini setiap subuh pengajiannya sampai suruk, sampai terbit matahari, kemudian sepenggalah kira-kira 15 menit kita sholat duha awal, disebut sebagai sholat suruk. Maka kemudian kita dikatakan oleh Rasul bahwa yang demikian itu seperti haji dan umroh, sempurna. Tapi tentu ada persiapan dan sebagainya. Tentu yang pasti bahwa tidak batal ya misalnya. Kemudian yang ketiga adalah disebut wa naqlul aqdamil ilal jamaah. Orang yang berjalan kaki menuju untuk sholat jamaah itu juga menghapus dosa. Sehingga kalau Allah liyaghfir laka wallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, Allah mengampuni dosa-dosamu yang terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Memang ada kaifiah bagaimana kita menghapus dosa-dosa kita, dan termasuk diantaranya puasa. Man shoma ramadhana iman waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan iktisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian tarawih juga man qoma ramadhana iman waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan iman dan iktisab akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 15 menit ya Pak ya. Nggih, nek kokian mangke ndak utah. Mungkin demikian saja, insya Allah mudah-mudahan. Sekarang sebenarnya nuwun sewu, kalau sudah 2/3 terakhir itu doanya. Kalau dulu pertama kan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kemudian ya Allah a'inni ala dzikrika, tolonglah kami untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan lebih baik amal ibadahku kepadamu. Tapi kalau sekarang mungkin Allahumma inna salaka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah berikanlah kami ilmu manfaat. Kita kan ngaji pagi, ngaji menjelang buka, ngaji menjelang tarawih,
ngaji itu kalau dikalikan 30 kan 22 jam. 22 jam ngaji, kalau nanti habis Ramadan kemudian tambah ilmu itu harus ya. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, dan diberikan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalah, dan amal-amal yang engkau terima. Kalau tadi wa husni ibadatik, mudah-mudahan semakin baik ibadahnya, maka sekarang ibadah yang baik itu minta supaya ibadah yang baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir Ramadan doanya meskipun boleh dibaca setiap waktu ya. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min ilmin yafa wa min da'wati la yustajabu lah. Ya Allah, kami mohon kepadamu hati yang khusyuk seperti Ramadan. Bahwa kita mohon supaya setelah Ramadan setidaknya lebih meningkat daripada sebelum Ramadan. Kalau persis Ramadan berat, insya Allah lebih berat. Kemudian mohon dijauhkan dari keinginan yang tidak pernah ada puas-puasnya. Setelah Ramadan kita latih dengan puasa Ramadan, mohon kepada Allah, wa'udzubika min nafsi la tasba. Kami mohon dijauhkan dari hasrat, keinginan, nafsu yang tidak pernah ada puas-puasnya. Kemudian selanjutnya Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min ilmin la yanfa. Mohon dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat. Kemudian yang terakhir adalah mohon dijauhkan, mohon jangan sampai doa-doa kami tertolak. Nah, itu kan doa ada 3 paket meskipun boleh dibaca sama gitu, tapi ada mohon pertolongan, mohon diberikan bantuan oleh Allah, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya adalah di akhir ayat ini disebutkan la yudkhilul jannata mu'minin mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini surga kita nih. Surga kita itu surga-surga keseharian yang sungai mengalir indah dan sebagainya. Tapi surga orang-orang tertentu kan wajana dan surga itu 2. Ada surga kelas ekonomi, ada surga kelas VIP. Nah, kalau kita mungkin ya surganya surga kelas ekonomi ya. Jadi ya ada sungai, ada makanan, ada sesuatu yang indah-indah seperti kemudian wabashirilladzina amanu sholihatin jannat. Berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan surga-surga. Kemudian surga yang VIP itu adalah surga yang hanya orang di surga hanya berpikir bagaimana mencari ridho Allah. Tidak mikir apa-apa, mikir Allah ridho itu sudah suatu prestasi tertinggi yang kita harapkan. Tapi kalau kita kan nuwun sewu ya, tidak itu, tapi ya kelas ekonomi itu ya makan enak, tidur enak, dipan yang baik, kumpul dengan bidadari dan sebagainya. Mungkin kalau ibu-ibu ya ada permata, ada gelang emas, ada pakaian sutra yang halus. Itu di Quran ada kok, bahwa memang surga-surga kelas ekonomi itu ada. Tapi juga ada surga yang kelas VIP atau VVIP malah. Jadi kalau kita ya, kalau saya ya Darussalam. Darussalam itu kampung sejahtera. Nah, kan ada surga namanya Darussalam, kampung sejahtera. Kalau saya ditaruh di situ sudah alhamdulillah, nggak usah milih Firdaus. Tapi mohon ya Firdaus. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kan. Insya Allah kami sowan terakhir tahun ini, mudah-mudahan tahun depan masih bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, panjang usia, barokah, dan kalaupun harus menghadap Allah suatu saat nanti dengan derajat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.